Ayo buat konten. Woi, ayo. Hari ini kan kita mau buat konten. Lu kenapa sih? Muka lu murung gitu. Gua tuh masih mikirin mantan gua. Kenapa dia? Gua tuh takut mantan gua tuh sampai sekarang masih terjebak di pertemanan yang toksik. Ya elah, ngapain sih masih dipikirin? Udah jadi mantan juga. Bukan gitu. Gua tuh takut orang-orang di sekitar gua Kenapa? itu terjebak di pertemanan yang toksik, bukan lebih ke mantan guanya gitu. Oh, soal pertemanan Ya, toksiknya. gimana kalau teman-teman Akasa ini ada yang terjebak gitu di pertemanan yang toksik? Gue juga nggak terlalu suka sih sama pertemanan toksik. Nah itu makanya gue pikirin. Gimana kalau kita bahas aja? Yuk, Ide bagus tuh. buat Boleh, konten boleh. hari ini juga. Yuk, Gas. yuk kita bahas. Oke, halo teman-teman Akasa, balik lagi sama gua Vicky dan teman gua. Rizky, Oke, di sini kita bakal ngebahas seperti di segmen sebelumnya nih. soal pertemanan toksik. Emang iya ya? Bukan kayaknya. Iya itu loh itu. Oh, Gimana sih? Pertemanan beracun gitu ya bahasa Indonesianya ya. Iya. Bukan beracun lagi sih. Apa tuh? Udah men-DNA kayaknya. Men-DNA sampai ke darah daging. Udah jadi tulang kayaknya. Waduh, udah susah dihilangin tuh berarti. Ya udah deh kita bahas aja ya daripada berpanjang lebar nih. Ya langsung aja. Soal pertemanan toksik ya. Pertemanan toksik. Menurut gua, pertemanan toksik itu berawal dari mencari sebuah keuntungan. Mencari sebuah keuntungan maksudnya? Ya karena lu berteman itu karena ada suatu hal yang pengen lu dapet gitu. Bukan lu berteman karena rasa nyaman. Oh, berarti kenyamanan dan ketulusan tuh nggak ada ya di pertemanan toksik itu. Gak ada. Malah yang ada itu perhitungan. Perhitungan soal Soal apapun. Banyak. Soal waktu. Dana. lebih banyak ke dana sih kayaknya. Kayaknya sih. Apapun salah sekarang tentang uang gitu. Uang pastinya. Apalagi nih buat temen-temen nih yang sekarang lagi merasa kayak, kok teman gue berkurang ya? Kok gue ngerasa gak punya temen ya? Semakin dewasa semakin dikit ya. Iya. Karena Circle semakin sempit. pasti. Karena waktu SMA nih ya, gue pribadi itu berpikiran kayak, kita berteman sama siapa aja. Sama siapa aja tuh? Iya, jangan pandang bulu. Bukan bulu. Lu apa tuh? Jenggot ya. Iya, kumis. Gak usah pilih-pilih gitu. Berteman sama siapa aja. Tapi sejalannya waktu. Mau dari atas sampai bawah tuh kita temenin semua. Enggak gitu maksudnya, Mbak. Bukan gitu maksud gua. Oh ya, semuanya lah pokoknya. Iya, Terus semua. gimana? Dalam semua hal gitu. Kalau sekarang tuh gua lebih berpikiran kayak berteman itu secukupnya aja. Gak usah banyak-banyak. Cukupnya maksudnya jumlah orangnya atau Iya, jumlah orangnya? jumlah orangnya. Yang penting satu frekuensi dan bisa ngebuat lu berkembang. Berkembang ya. Dalam hal kedewasaan. Pastinya. Soalnya gini deh. Pertemanan yang sebenarnya sebuah pertemanan menurut gua pribadi. Pertemanan gitu ya. yang real nih. Iya. Ketika lu bersama dia, lu bisa menjadi diri sendiri tanpa ada hal yang lu tutupi. Oke, jadi lu nyaman banget tuh ada di situ. Pastinya. Sampai lu bisa jadi diri lu sendiri ya. Iya. Gak usah berpura-pura. Ya, karena sadar nggak sadar banyak di antara kita itu pencitraan. Citraan ya. Ya mungkin karena gengsi, pengen kelihatan orang berada, walaupun sebenarnya orang. Maksa ya. Iya. Pengen terlihat orang berada, walau aslinya dia tuh orang sederhana gitu. Sampai bela-belain minjem pinjol. Demi apa? Demi gengsi. Iya. Dia ini aja bikin aku leku makin sukses aja. Jangan sebut merek, Pak. Jangan sebut Aku merek, leku, Pak. aku leku. Aku leku. Ya gitu ya. Iya, Jadi maksa gitu dalam pertemanan ya, biar dilihat, biar diakui sama temennya, dia akhirnya jadi orang lain di Nah, pertemanan iya. itu. Ya gini loh. Ketika lo seneng dia ada, Ketika susah dia nggak ada. gitu ya. Jadi ya udah, itu semua berhubungan sama pertemanan toksik intinya ya. Ya, jadi menurut lu pertemanan toksik itu pertemanan yang gimana sih? Menurut gua pertemanan toksik itu sama aja kayak lu membeli pertemanan, kayak lu membeli teman. Membeli teman. Iya. Di Loak ada nggak? Kayaknya di Shopee juga ada di free sale Shopee itu. juga ada. Ada, gratis ongkir lagi. Yang mana nih?
Kalau teman dikirim reguler kayak dilempar-lempar gitu ya. Asli rusak nanti. Ya. Oh, jadi pertemanan yang dibeli gitu. Iya. Karena gue pernah punya teman yang dia tuh harus dijemput di depan rumah Wow. dan dianterin pulang ke depan rumah lagi. Kayak barang sewaan. Wah, kita kayak grup ya. Grup apa tuh? Grup Reaper. Iya, jadi Kenapa harus dijemput sih? Maksudnya dia nggak punya kendaraan sendiri gitu. enggak, karena prinsipnya gini, lo butuh gua, ya lo harus fasilitasin gua. Oh. Lu jemput gua, lu anterin gua balik, lu bayarin gua makan. Dengan kata-kata kayak gini. Gimana tuh? Pakai duit lo dulu ya, ntar gua bayar. Ya aduh. Kayak pay later gitu. Iya. Enggak, padahal mah nggak bakal dibayar ya. Akan. Mending kita kasih pengemis aja dapat pahala. Dapat pahala gitu kan. Sedekah gitu hitung-hitungnya. Kalau ini ngomongnya tuh kayak pakai duit lu dulu ya, ntar gua bayar gitu. Aduh. Itu berkali-kali itu ya, nggak sekali doang. Berkali-kali gitu. Dan yang begonya itu, Gimana tuh? dia tuh mau aja. Lu tuh mau aja. Kan waktu itu Bukan gua. Salah satu lah. salah. Gua nggak boleh nyebutin orangnya lah. Jangan ya. Jangan. Orangnya lagi tidur. Nanti kebangun. Kembali lagi ke topik. Jadi gini. Maksudnya membeli pertemanan tuh kayak lu tuh sebenarnya sadar kalau lu tuh cuma dimanfaatin. Manfaatinnya gimana? Ya karena cuman uangnya doang gitu. Oh. Tapi lu tuh sadar kalau misalkan lu nggak kayak gitu, lu nggak punya teman. Oh, jadi secara nggak langsung dia berteman itu dengan embel-embel uang gitu ya. Nah, iya. Jadi dia tuh berteman pakai embel-embel uang. Kalau tuh orang nggak punya uang, dia nggak ditemenin gitu ya kan? Iya, dia nggak ada. Nah, ada beberapa ciri-ciri menurut gua yang sebenarnya lu itu terjebak di pertemanan toksik. Nah ya, lu tahu pertemanan toksik itu ada gimana sih? Gitu. Kalau gua ada beberapa hal sih yang menurut gua tuh ada patokan bagi gua gitu. Yang pertama itu ketika lu cerita tentang suatu hal, entah itu tentang relationship lu sama pasangan lu, entah keluarga ataupun pekerjaan, dia itu akan ada titik di mana dia bosan ngedenger cerita lu. Bosen tuh. Iya. Dengar cerita yang mana itu adalah keluh kesah lu gitu. Iya, yang secara berulang-ulang. Contoh, lu sering putus nyambung sama pasangan lu. Oke. Lu cerita ke teman lu kayak, gua putus, tapi balikan lagi. Teman lu tuh pasti ada satu titik yang ngomongnya kayak gini. Ntar juga balikan lagi, capek gua ngedengerinnya. Itu bisa jadi salah satu faktor. Itu salah satu ciri orang. Iya, pertemanan toksik. Karena dia bosan nggak dengar cerita lu. Oke. Yang kedua, kalau misalkan nggak lu fasilitasin, dia nggak mau dan nggak pernah nanya lu lagi di mana, atau mungkin lebih tepatnya nggak pernah ngajak lu main. Kalau bukan lu yang ngajak. Oh, jadi dia tuh yang difasilitasin tuh sama halnya kayak tadi yang minta jemput-jemput segala macam. Iya. Terus yang nggak nanya di mana segala macam, mungkin keperhatian ya. Dia perhatian ketika ada butuhnya aja gitu. Nah itu pernah nggak sih? Karena gue pernah di satu titik ketika gue lagi ada masalah, nggak ada yang nanya, Ki lagi di mana, nongkrong yuk. Teman-teman gue tuh seolah-olah lupa. Satupun. Nggak ada. Seolah-olah mereka tuh lupa aja gitu. Padahal sebelum kejadian itu teman lu banyak banget ya. Banyak. Karena di situ gue lagi ada uang. Oke. Nah itu membeli pertemanan tadi. Nah iya. Dan yang terakhir menurut gue yang paling jelas mungkin ya. Ya apa tuh? Ketika lu berteman tanpa proses pengenalan. Tanpa proses pengenalan? Iya. Gimana sih Ki? Maksudnya proses pengenalan tuh kayak lu berteman cuman selewat tapi tiba-tiba jadi deket. Cuman selewat tiba-tiba jadi deket. Lu pernah gak kayak gini kayak lu kenal sama dia Iya. tapi karena satu momen lu tiba-tiba deket sama dia, entah itu karena suatu event atau suatu momen, atau misalkan lu lagi main ke kafe A ada dia, Iya. lu ngobrol sama dia asik dan lu ngerasa kayak wah gua sefrekuensi nih sama dia, gua deket nih gini. Sebenarnya itu bisa salah satu pemicu pertemanan toksik. Kok bisa sih? Kayaknya biasa aja deh kalau itu. Biasa aja. Tapi lu pernah nyadar gak sih kalau sebenarnya lu tuh lagi dimanfaatin? Dan ini yang ketiga ya, yang terakhir. Ketika lu nggak memiliki kesamaan dalam hal apapun. Kesamaan dalam hal apapun. Iya, tapi lu memaksa
buat berteman sama dia. Nah ya itu balik lagi ujung-ujungnya kepaksa sih. Iya. Kalau Jadi menurut pribadi nih, kalau misalkan lu berteman tapi Ya. karena terpaksa, enjoy gak sih? nggak enjoy sih. Gue tipe orang yang langsung ninggalin sih sebenarnya. Langsung ninggalin Langsung ninggalin aja. tanpa minta penjelasan. Janganlah. Kalau dijelasin nanti saya bertahan lagi. Aduh. Gak usah dijelasin ya. Iya, nggak usah, Ya udah, kalau gue langsung pergi aja. Udah. Tapi kan ada orang yang kayak, wah gue nggak punya temen nih, gue berusaha deh nyesuaiin apa aja. Misalkan dia sukanya nongkrong di kafe nih, gue sebenarnya nggak nyaman, Iya. gue paksain aja. Itu tipe-tipe orang yang menurut gue paling gampang masuk ke dalam pertemanan toksik sih. Karena dia butuh banget pertemanan itu. Gitu. Maksudnya dia karena terlalu lama nggak punya teman dan baru punya teman yang kayak gitu, walaupun dia dibawa ke hal-hal yang aneh, dia mau-mau aja gitu. Karena gini loh, gue ngerokok Ya, karena gue berawal dari pertemanan toksik. kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Jadi gue waktu itu ngerasa nggak punya teman. Ya. Teman-teman gue tuh yang mengakui keberadaan gue tuh perokok semua. Oke. Dan gue ngerasa kayak, wah gue nggak gaul nih, gue nggak bisa masuk nih ke circle ini kalau misalkan gue nggak ngerokok. Akhirnya lu pikiran terus tuh ya. Ya kepikiran dan secara nggak sadar gue nyoba rokok dan alhasil ya sampai sekarang Sampai sekarang. canduan rokok gue. Dan itu menurut lu hal yang buruk? Buruk bagi gue. Karena kenapa? Gue ngerokok karena orang lain, bukan karena diri gue sendiri. Oh ya, lo terpengaruh circle lo tadi ya. Nah iya. Kalau lu nggak ngerokok, lu ngerasa nggak diterima. Nah itu bisa jadi di hal lain juga sama sih. Ya, ya. Salah satunya sekarang yang lagi rame itu narkoba. Narkoba, wow. Narik kolor babe. Nggak. Aduh kok jadi ke situ ya Pak? Narkoba ya. Jadi narkoba tuh ada hubungannya juga sama pertemanan toksik. Ada. Apa itu hubungannya? Pastinya. Sama kayak rokok tadi. Iya. Ini baru rokok loh. Oh. Kalau misalkan lu di posisi tertekan, lu nggak punya teman, lu butuh teman cerita, dan ada orang yang mau ngedengerin lu dan dia pengguna narkoba, Dan lu akhirnya ngegunain juga dong. nah itu. Makanya kan lu pasti pernah denger lah orang-orang yang ketangkep karena menggunakan narkoba, dia pasti beralasan kayak diajak sama teman. Ya ikut-ikut teman. Nah ikut-ikut teman, dipaksa. Paksa. Logisnya gini deh, kalau lu dipaksa lu nggak mau, lu udah tahu ujungnya bakal kayak gimana, lu bisa nolak. Iya, lu bisa pulang, lu tidur Iya. gitu. Simple kan? Ya, ya. Terus kenapa sampai ada orang yang mau nyoba? Berarti dia juga emang mau gitu kan. Nah kan? Atau keterpaksaan. Pertemanan toksik Nah tadi. itu. Jadi gitu ya, banyak banget ya pengaruh buruk dari pertemanan toksik ini. Banyak banget. Nah Ki, dari banyak banget pengaruh buruk itu gimana sih cara kita keluar biar kita nggak terlalu lama terjebak di pertemanan toksik dan berpengaruh buruk banyak buat kita juga gitu. Sebelum gua ngejawab itu, Ah, gue punya satu pertanyaan buat lu aduh apa ini? yang gua yakin lu pasti bingung buat ngejawabnya. Iya, silakan deh. Aduh gimana ya? Nah, lu juga yang nanya bingung lagi. Gimana caranya lu buat ngebahagiain diri sendiri tanpa melibatkan orang lain? Bukan dengan cara lu melihat orang lain bahagia, lu ikut bahagia ya. Ya, Ini enggak. Ketika lu melakukan sesuatu, lu pure ngerasa bahagia. Ya. Gimana caranya? kalau gue yang pertama ya pasti ngelakuin hobi gue. Misalnya gue main gitar atau olahraga gitu-gitu. Yang pertama. Yang kedua gue entah kenapa gue suka banget menghibur orang. Maksudnya gue menghibur bukan untuk orang itu tapi buat gue. Ngerti kan? Iya. Jadi ketika gue buat orang ketawa gue seneng. Padahal tujuan gue bukan buat dia ketawa. Ngerti kan? Terus apa lagi ya? Tapi lu yakin ketika lu lagi stres, bener-bener stres, lu melakukan hal itu berhasil? Sejauh ini berhasil sih. Sejauh ini berhasil. Kalau untuk diri gue ya selebihnya gue mungkin akan ya dengar lagu aja gitu-gitu aja. Kalau gue akan melakukan sesuatu yang gak gue suka. Nah, sendirian tentunya. Pasti sendirian ya. Pasti sendirian. Berarti gue salah dong. Tadi kan gue bilang gue pastiin lu susah ngejawabnya, ternyata lu gampang ngejawabnya. Iya dong, karena gue kan tidak terjebak di pertemanan toksik. Aduh. Pertemanan toksik. Kalau bego jangan sampai DNA. Wah, lu nih. Kalau sampai DNA nggak bisa didonorin dong.
Walaupun segolongan ya. Iya. Beda. Beda itu ada di AB pertemanan toksik ya. Minus. Oke. Balik lagi ya, caranya gimana buat keluar? Ini pendapat gue ya. Karena iya gue pribadi pernah terjebak di pertemanan toksik gitu. Iya mungkin karena banyak teman-teman nih yang udah terlanjur terjebak di pertemanan toksik dan bingung cara keluarnya gimana gitu. Iya. Mungkin lu ada tips-tips. Nah, yang pertama lu harus cari tahu dulu cara buat ngebahagiain diri lu sendiri. Itu yang wajib. Tanpa melibatkan orang lain. Karena banyak orang yang berpersepsinya pemikirannya kayak gue senang ketika ngeliat orang lain senang. Please. Itu bukan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Oke. Ketika lo melakukan suatu hal lu pure bahagia. Itu yang pertama. Kenapa? Ketika lo udah menyayangi diri sendiri, lo akan menemukan titik di mana lo perlu egois. Oh jadi balik ke diri sendiri lagi nih. Individualis lah. Jadi nggak menggantungkan kebahagiaan lo ke orang lain. Iya ngerti. Yang kedua, ketika lo masa kesepian, jangan mencari pelampiasan dengan apa ya itu namanya melibatkan orang lain. Orang lain ya. Pasti kayak wah gua nggak bisa nih sepi, gua cari temen lah, ayo kemana nongkrong, gua bayarin lu, jangan kayak gitu. Terus gimana caranya? Ya lu harus mencapai titik di mana lu nyaman ketika sendiri gitu. Ini yang kedua. Yang kedua nih ya, mencari teman yang satu frekuensi. Satu frekuensi gimana tuh? Kok gua susah ngomongnya. Satu frekuensi. Privasi. Dalam hal apapun. Apa tuh misalnya? Dari hobi, obrolan. Mungkin kesukaan, genre lagu. Genre film. Ya banyak tuh. Itu kan banyak yang bisa diobrolin akhirnya kan. Iya, jadi kalian tuh nggak akan boring gitu. Pertemanan tuh nggak akan gitu-gitu aja gitu. Ada banyak pembahasan. Iya. Jadi luas lah. Kayak tukang jahit ya. Oh, tukang jahit? Banyak bahan. Bahan. Ya gitu ya. Dan ini yang ketiga. Apa nih? Lu harus nge-upgrade diri lu. Mengupgrade diri. Wah udah kayak Android, iOS segala macam ya. Iya wajib. Gimana itu upgrade-nya? HP aja di-upgrade diri enggak. Iya. Contoh kayak kalau misalkan lu ngerasa kayak oh gue gak punya bakat ya. Oh hidup gue gini-gini aja ya. Monoton gitu. Iya monoton. Lu upgrade diri lu. Ketika lu udah menjadi versi terbaik dari diri lu akan menemukan versi terbaik dari teman lu juga. Nah. Itu. Contoh, ketika lu udah mengupgrade diri lu sukses, teman-teman lu pasti banyak yang datang. Tapi hati-hati, bukan penjilat. Bukan. Emang yang real temenan gitu ya. Iya. Nah, itu kita harus pintar milih-milih juga sih ya. Mana yang mau masuk temenan sama kita karena sesuatu, mana yang tulus atau real gitu. Kan susah sih ngebedainnya zaman sekarang. Iya, jangan sampai berteman tapi perhitungan. Tapi carilah teman yang ikhlas dan berkelas. Kenapa? Kalau teman kamu sudah ikhlas, dia pasti berkelas. Untuk teman-teman yang sekarang masih terjebak di pertemanan toksik, kita harap cepat-cepat beranjak. Karena kenapa? Masa depan kamu itu lebih penting daripada kamu memikirkan hal yang tidak penting. Ya itu contohnya terjebak di pertemanan toksik gitu ya. Iya, kok ngomongnya belit-belit sih Pak? Kenapa nih Pak? Iya biasa. Saya kan gitu, emang keturunan dari dulu. Keturunan? Iya, mulutnya ambeien. Kok boleh tahu Bapak ini keturunan dari mana Pak? Mongolia. Iya. Kalau saya dari Afrika Pak, tetanggaan berarti kita ya. Kok Bapak putih? Cepu Bapak ya? Enggak, saya disutik. Bapak cepu. Bapak cepu. Jangan Pak. Black Lives Matter. Nanti ada tukang bakso Pak. Tukang bakso. Tapi di sini kebanyakan ini sih Taiwan. Oke, teman-teman, semoga bisa mengambil manfaat dari obrolan yang tidak penting ini. Ya mungkin ini gak penting untuk satu orang, tapi untuk 1000 orang yang lain mungkin tidak lebih penting juga. Iya, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di pencet itunya. Itunya tuh apa Pak? Itu. Iya, itunya apa Pak? Yang merah itu. Iya, apa namanya? Banteng. Pak, nanti ada tukang bakso. Oh ya. Ya jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, share. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, makasih. Satu lagi. Apa itu? Belnya dihidupin. Kan kosan kita nggak ada bel. Udah, cut, dadah.